Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri, Surabaya Bus, dan Trans Semanggi dari stasiun Wonokromo menuju ke Ciputra World atau ke IKEA Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku sedang berada di JPU Wonokromo, di dekat stasiun Wonokromo dan DTC, yang menghubungkan stasiun dan DTC. Nah, ini aku berjalan kaki ke arah pemberhentian atau bus stop feeder Wirawiri 03 yang dari arah Gunung Anyar dan berakhir di Joyoboyo. Kita akan naik feeder 03 di bawah JPO ini ya, letaknya itu haltenya ya, letaknya itu tepat berada di bawah JPO, tempat untuk naik ojek online. Kita akan oper dua kali untuk menuju ke IKEA. Yang pertama naik feeder ini turun di Joyoboyo, kemudian oper Surabaya Bus turun di Gosko, lalu nanti naik Trans Semanggi turun di IKEA-nya. Nah, ini aku melipir dulu ya karena panas sekali, kebetulan ini jam 12 siang. Setelah merasa sudah dekat ya, ini aku pergi ke depan karena kalau nggak gini nanti dia sangka tidak ada penumpang ya yang mau naik. Jadinya aku ke sini. Nah, ini adalah feedernya dan aku masuk membayar dengan kartu tol sebesar Rp5.000. Tiket nanti bisa digunakan untuk naik Surabaya Bus. Di dalam cukup penuh, untung saja masih tersisa 2 orang penumpang yang kosong, jadi aku bisa naik. Nah, ketika aku naik, ini ada seorang guru dari SMP 63 Surabaya kalau nggak salah, yang kebetulan adalah wali kelasnya kondekturnya, anak kondekturnya dulu ya. Nah, beliau bercerita bahwa banyak siswanya itu yang kesulitan karena jauh dari rumahnya. Jadi sekolahnya jauh dari rumahnya. Kebetulan sekolahnya itu berada di sekitar Romo Kalisari, di sekitarnya apa? Adventureland itu ya. Dan siswanya itu banyak dari Balongsari, dari Greges dan sebagainya. Ini adalah pembicaraannya ya, tak cuplikan sebentar. Enam tiga mau dimasukin atau enam tiga mau dimasukin video juga rencana Masih SMP 63 apa mau dimasukin video juga belum belum. tengah sih. Anu, masih Surabaya bus itu kan satu minggu aja Pak. Terus kemarin tuh disuruh data Oh ke sekolah, data pas 7 sampai kelas 10. Nggak tahu nanti rencana ke depannya gimana. Termasuk sama anak-anak itu kasihan. gitu Lumayan loh jauh-jauh ke jauh-jauh bus. gitu Balongsari, kalau Tandes, saya Mimi, Pakal. Tapi yang tahun ini kan zona 1, zona 2 tuh. yang tahun ini Jadinya paling jauh itu mana? kalian Anu, ya PBI. jadi oh Pondok Benowo Yang daerah sana, yang iya daerah ini semua sana tuh Brebes itu terus gitu nanti sampai Kermil itu kan. mungkin Kermil itu lumayan tuh Kermil masih lumayan. jalan Orang bersih tuanya itu mir-mir gini, aku bisa dipindah ya bisa kalau jangan nemu sekolah kelas belum lagi kelas 8 nya nemu sekolah. iya Kita kan nggak bisa keluarkan surat keluar kalau belum diterima, nanti tidak sekolah nah iya tak tegri kan gitu. Nah, itu tadi sedikit pembicaraan ya dari ibu gurunya dan kondekturnya yang kebetulan juga dulu wali murid dari anaknya. Jadi, ada sekolah di ujung utara barat Surabaya itu kesulitan mengakses transportasi umum. Jadi, siswanya itu tidak hanya dari sekitar Romo Kalisari tempat sekolah itu, tapi juga dari Tandes, dari Sememi, dari Pakal dan sebagainya. Ada beberapa anak, ada beberapa orang tua yang bahkan mau memindahkan anaknya dari sekolah itu karena terlalu jauh ya. Kita lihat di map ini ya, contohnya itu cukup jauh. Jadinya kasihan juga ya, sampai 11 kilo itu kan jauh sekali kalau PP anak sekolah ya, terutama tadi mau SMP. transit sini Jadinya transit Surabaya tadi kata ibu gurunya itu sudah ada semacam survei yang dilakukan oleh Disub Surabaya ke sekolahnya mengenai rute baru feeder Wirawiri ke tempat tersebut. Semoga saja nanti ada tindak lanjutnya ya agar anak sekolah di sana itu bisa naik feeder setiap hari
dan juga tidak menyulitkan orang tuanya atau anak sekolahnya ketika naik dan pulang sekolah. Nah, ini tak terasa ya, sebentar lagi kita akan masuk ke mana itu Terminal Joyoboyo. Aku turun dan kemudian oper Surabaya Bus menuju ke halte Gusko. Ini masih ngetem feedernya yang tadi aku baru turun. Nanti yang feeder depannya itu akan berangkat. Tak lanjutkan lagi ya sambil nunggu bus. Jadi sekarang itu memang butuh sekali transportasi umum ya. Ternyata zonasi sekolah meskipun katanya akan membuat anak sekolah itu dekat dengan rumah mereka, ternyata masih banyak anak-anak sekolah yang cukup jauh dari sekolahnya. Bahkan harus menempuh hingga lebih dari 10 kilometer dan belum ada transport umum. Yang tadi itu kata ibu gurunya cuma ada Surabaya Bus yang ke Romo Kalisari Adventureland itu ya. Tapi cuma hari Sabtu dan Minggu. Saat hari biasa, hari sekolah, itu tidak ada. Makanya mereka cukup sulit untuk mengakses transportasi umum. Nah, tak lama ini kemudian Surabaya Busnya datang dan aku naik memberikan tiket feeder tadi kepada kondektur Surabaya Bus, tidak perlu bayar lagi. Sebenarnya masalah ini juga tidak hanya dihadapi oleh Surabaya saja. Di Malang, di kota lain itu juga sama, meskipun zonasi sekolah sudah mulai diterapkan pas PDP, tetap saja ada banyak anak sekolah yang masih jauh dari sekolah mereka ya rumahnya. Akibatnya mereka itu kesulitan, seperti di sekolahnya adik saya itu kan ngajar ya itu di Kota Batu. Bahkan sekolahnya itu memperbolehkan anak untuk naik motor karena kalau melarang maka mereka itu akan susah untuk ke sekolah, bahkan banyak yang tidak sekolah. Nah, ini kita sudah sampai di halte Gusko. Akhirnya ini aku turun dan kemudian menyeberang jalan ke haltenya Santa Maria. Nanti naik Trans Semanggi yang ke arah ITS dan turun di Ciputra Walk-nya. Mohon maaf, ini aku agak lari ya karena takut Trans Semangginya udah akan tiba dan nanti mungkin nggak aku rekam semuanya karena ada kesalahan teknis dan kebetulan memang nggak banyak aku ceritakan. Pokoknya ini dari halte Gusko, kalian naik, kalian apa namanya nyebrang jalan pakai JPO, kemudian nanti naik Trans Semanggi dari halte Santa Maria, turun di halte Majen Sungkono atau halte Ciputra Ward itu saja. Tak ringkas perjalanannya dari stasiun Wonokromo naik feeder 3, kemudian turun di Joyoboyo, oper Surabaya Bus, tetap tiketnya nggak bayar lagi, lalu turun di halte Gusko, nyebrang jalan pakai JPO ke halte Santa Maria jalan kaki ini, lalu kemudian naik Trans Semanggi turun di Ciputra Ward. Nah, ini aku sudah sampai di seberangnya dan kemudian jalan kaki ke halte Santa Maria.
Makasih, Pak. Aku skip perjalanannya. Ini aku sudah turun dari Trans Semanggi di halte Majen Sungkono. Untuk IKEA sendiri itu berada di lantai LG, lantai paling bawah. Kalian ketika masuk dari pintu yang ini ya, dekatnya halte itu, langsung cari eskalator turun, nanti ada tulisannya IKEA. Di situ nanti ada petunjuknya pokoknya. Kalau mau beli es krim itu bayar 6.000 dapat 1 koin. Nanti akan kalian dapatkan konnya ya. Lalu kalian masukkan koin itu, kalian tekan tombolnya, letakkan konnya tadi dan akan dapat es krimnya. Ini aku masuk dulu ya. Silahkan kalian ikuti perjalananku. Nah, ini aku udah dapat es krimnya ya. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.